paham yang nge-hate siapa, paham di lingkungan apa yang nyuruh aku pulang, dan aku jujur paham karena aku nyoba ngadepin mereka. Endingnya yang mereka yang ngeblok. Pada Son, kalau misalnya aku udah nggak ada duit lagi, aku boleh pinjam nggak? Karena aku itu udah ngerasa kritis. Kenapa? Sambil sebat dulu. Ingin kau coba ngomong aku masih main game. Ya udah, biar aku ngomong sama Son aja. Jadi aku overthinking. Awal aku muncul di sini sudah ketebak sih dengan gaya tengilku dan lain-lain. Banyak yang akan nggak suka, akan muncul haters. Yang aku nggak expect adalah dengan munculnya haters yang banyak ini, terus muncul banyak juga yang support. Dan aku bilang, setelah muncul banyak yang support, muncul banyak yang kasihan. Karena jokes, sekali lagi nih jokes kita, akan selalu jadi keset. Ya. Dan itu banyak yang nanggepin serius. Nah, sampai ada kata-kata kayak bakar ekspresi dari orang-orang yang kasihan itu. Gary nggak suka, kau nggak suka. Pada saat kau ngomong Gary sama Thierryson sama Yuka ekspresinya langsung nggak enak kayak gitu. Bakar ekspresi lah. Awalnya 1-2 aku santai. Begitu udah banyak, aku akhirnya berpikir apa iya mereka benar-benar nggak suka dengan gaya bercandaanku, dengan adanya aku di sini gitu. Tapi aku udah nanya ke Arab langsung tadi. Ada nggak yang kau nggak suka selama kau di sini? Dia bilang nggak ada. Oke. Gongnya aku overthinking itu ada pada saat Biar gue tebak. Kolepos. Oke. Sampai aku tuh googling Kolepos itu maksimal berapa sih? Karena Kolepos itu maksimal 8. Lalu aku merasa di sini. Aku sempat tanya ke Panda. Tapi as a profesional ya, bukan as a curhat atau apa, as a profesional, karena Panda di sini kan like sutradara. Iya. Panda aku di sini berguna nggak sih? Aku di sini itu menurutmu impact nggak sih? Panda bilang ya berguna lah mas, impact. Iya. Tapi jawabannya itu tidak memuaskanku. Karena bisa saja itu jawaban karena gini. Nyenengin kuping. Ada salah satu orang di sekitarku di sini yang sempat nanya, Mas bener nggak sih kayak gini? Aku better nggak menjawab karena kalau aku jawab dari hati itu akan menyakitkan hati dia. Jadi dia melakukan kesalahan nih dan itu dinotis sama viewer. Oke, terus? Dan dia nanya ke aku, bener nggak sih aku kayak gitu? Aku cuma cuma gitu-gitu aja, tidak menyenangkan hatinya dia. Aku cuma bilang ya udah itu kan viewer, kamu koreksi diri sendiri, bahasa gue kayak gitu. Kalau dari gua nanggepin 2 hal. Lu boleh masukin hati, mau nggak? Pertanyaan gua, lu mau gua jujur? Menyakitkan atau gua halusin bahasa gua? Jujur menyakitkan. Oke. Ada 2 hal. Kalau soal Kolepos, menurut gua lu terlalu overthinking. Kenapa? Oke. Ale juga nggak di-collab. Enggak, kan aku ada di frame itu. Iya, nggak sesimpel gitu. Ale juga nggak di-collab segala macam. Dan itu juga kan dia yang nge-tag. Iya. Lo harus nanya ke dia, ya kan? Kalau gue mah dapat notif ACC, ya kan? Itu gue bisa jawab itu. Kalau lu tanya ada nggak yang sifat lo yang gue nggak suka gitu ya, on stream off stream gitu kan? Kalau ada gue pasti ngomong. Itu udah deal kita. Tapi ada plus minus. Namanya juga kita manusia kan ada plus minus. Ada beberapa hal yang gue kurang nyaman, ada beberapa hal yang lu juga kurang nyaman di gue. Oke. Ini gue masukannya dari gue nih, masukan dari gue. Gua yakin ini lu tidak bermaksud. Oke. Tapi gue kurang nyaman aja dengan cara lu nge-treat kru. Gimana tuh? Gestur badan lu sih. Kayak maksudnya gini. Karena gue belajar kan makasih tolong. Lu ngucapin itu makasih tolong, makasih bi tolong gitu. Tapi lebih ke gestur kayak Oke. gitu kayak sini gitu. Gue kurang nyaman aja. Tapi gue nggak bisa maksain lu juga karena cara kita nge-treat orang kan beda-beda. Menurut lu itu oke. Menurut gue belum tentu oke, juga sebaliknya. Nah, pribadi gue kurang nyaman aja ngeliat gestur-gestur kayak di mata gue tuh agak bosi. Oke. Ya kan? Oke. Karena gue maksudnya, gue gimana pun walaupun mereka kru, mereka tuh orang, mereka tuh juga udah gue anggap temen lah. Gitu. Kalau gue ya. Iya. Itu gue kurang nyaman di situ aja. Cuman apakah mengganggu gue banget? Enggak. Gitu. Karena balik lagi,
ini bukan hak gue untuk ngejudge secara orang nge-treat orang. Pertama, yang kedua, kalau menurut lo sopan, yo wes, gitu loh. Karena juga dari kru juga kan nggak ada yang nyampein ke lu. Kalau misalnya kru terganggu, pasti dia nyampein kuping gue dong, ya kan, segala macam. Tapi kalau gue lebih kayak gestur badan aja sih. Gestur ya? Gestur bukan aja. Kata-kata. Bukan kata-kata. Karena beberapa kali, ya kalau gue juga kadang lupa lah, misalnya Beat Indomie, terus kayak gue udah lupa, tolong Beat gitu, kayak macam, makasih Beat gitu. Karena gue juga masih suka lupa juga. Cuma ya kayak sesimpel gestur badan aja sih. Dan menurut gue sangat mewajarkan gitu. Karena mungkin balik lagi kultur ya kan, kultur. Bisa dibilang kayak gitu. Bisa dibalik kultur, dan yang namanya bahasa tubuh juga kadang ya gue bisa juga bilang kayak gue kayak pakar ekspresi aja. Gue tahu maksud lo nggak begitu, tapi kurang nyamannya di mata gue. Cuman ya lo mau ubah atau enggak bebas, karena balik lagi itu kan kultur orang. Ya, mungkin kebiasaan ya. Kalau ngomong kultur, kultur itu kan kayak adat. Menurutku itu kebiasaan. Iya, kebiasaan, sorry. Mungkin kebiasaanku ya. Oke. Terus yang bikin aku tambah overthinking lagi, sebenarnya aku harus nge-mute dulu sih. Aku nggak tahu ini bisa atau enggak. Oke. Oke, aku ulangin berarti ya. Nggak apa-apa. Nah. Nggak apa-apa, ulangin aja. Nah, jadi sebelum aku berangkat ke sini, kan dimasukin ke grup, dan di grup itu Arab bilang kita akan ada kontrak, dan sampai detik ini Nggak ada kontrak. nggak ada kontrak, dan aku nggak tahu dapat apa. Yang aku sampai kemarin Greta bilang ya butuh buat ibu, ya butuh buat les anak dan lain-lain. Aku transfer terus, dan aku setiap hari ngecek saldoku cukup apa enggak. Sampai kemarin aku nge-WA kau kan. Iya, ada WA. Aku nge-WA, Son, kalau misalnya aku udah nggak ada duit lagi, aku boleh pinjam nggak? Karena aku itu udah ngerasa kritis. Tapi masih ada, sampai sekarang masih ada. Aku udah ngerasa kritis. Wah, ini kalau udah sampai habis dan aku harus balik, kayak ya aku harus memikirkan itulah. Ya, Dan paham aku gua. nggak tahu. Paham sekali. Aku nggak tahu. Aku balik ini bisa apa ya? Bisa bawa uang atau enggak? Oke. Itu yang bagiku sampai sekarang belum jelas gitu. Bagaimananya. Bukan aku mata duitan, tapi ini Paham ya, harus ya, butuh makan lah orang kan. orang di belakangku ada. Iya, gitu, Son. gue paham. Makanya gue bilang jawab aman P, kabarin aja kalau butuh. Ini gue udah jawabannya. Soal kontrak, gue berempat punya kontrak. Berempat ya, karena kan emang gue awalnya berempat gitu kan. Yang chip in juga berempat. Yang chip in juga berempat, karena masuknya itu udah investasi nih. Yes. Ya kan, kayak gue invest barang, gue paling anti temenan tuh bermasalah sama Uang. duit. Ya, itu Kontrak. riskan. Sampai hari ini belum di-print bro. Oke. Jadi bukan lu doang yang punya kontrak nih, Oke. kita juga nggak ada. Tapi kan ada kejelasan kan? Ya, ada. Kalau aku mendengar dari Iya, ada Gary, pembagian masing-masing lah, segala Gary macam. udah dapat bagian, kalau udah dapat bagian kayak gitu lah. Ya udahlah, gue bocorin nggak apa-apa. Gini, gue sempat ada pembahasan. Ini gue ngomong secara fair, karena namanya manusia. Gue kan namanya juga manusia ya, pasti ngomong fair. Mas, gue nambah orang gue sangat senang, karena ada warna baru, nambah TP, Aloy, Bravey, Nico, itu kan segala macem. Nah itu juga jadi pemikiranku loh. Ya gue bilang gue sangat senang. Gue bilang, Mas, tidak mungkin kita tidak kasih mereka uang, karena mereka udah luangin waktu. Mungkin baru terasa lu gitu. Mereka masih kayak nongkrong gitu kan. Tapi kan nanti di bulan puasa mereka bakal di sini karena manggung juga jarang kan. Gue tanya, berapa Mas? Karena to be fair, kalau kita pembagiannya sesuai apa yang kita bagi berempat, nggak fair. Karena gue ada invest duit di sini Mas. Betul, setuju aku di situ. Ya kan? Setuju. Dia bilang, kata Mas cuma satu. Semua pasti dapat uang. Nominalnya gue belum tahu. Dan sesuai kinerja. Udah bahas dia itu doang. Di kepala gue sebenarnya udah ada angkanya. Dan gue willing tuh kalau misalnya ya kalau gue ya misalnya, gue tuh ada angka minimum buat masing-masing. Tek. Gue selalu bilang adil tidak selalu rata. Yes. Oke? Kau udah bilang di awal. Adil tidak selalu rata. Yes, aku setuju juga. Aku setuju. Walaupun gue investnya, ini gue bocorin dikit apa deh. Walaupun gue investnya 4 ya rata, semua income bagi itu nggak rata. Setuju banget. Gitu. Jadi ada angka minimum. Misalkan Arab menurut gue salah satu orang paling fair soal uang. Misalkan amit-amit dia lagi ngentot banget nih. Sama siapa tuh?
ke pembagian ke lu, Niko, Aloy, TKK siapapun Brevi. Dia bayar lu, tapi nggak masuk threshold di minimum kepala gue. Udah pasti berdebat. Gue udah pasti berdebat. Atau mungkin gue yang ngorek duit gue sendiri. Oke. Tapi itu kemungkinan bagimu chance-nya kecil. Menurut gue chance-nya kecil. Kalau dia lagi ngentot banget nih orangnya. Menurut gua. Karena kadang kan fair-nya dia sama fair gue beda. Gitu loh. Tapi pasti gue berdebat dulu. Oke. Itu sih. Jadi kalau soal itu gue paham, kalau di posisi lu gue paham karena nggak ada kejelasan kan. Nggak ada Ya, namanya kejelasan. kan, lu kan karena lu pernah ngomong lu di sini kerja kan. Dan Tapi nggak ada kejelasan. Ini gue kerja dapat duit berapa kan? kalau misalnya nih, jujur aku Oke. jujur to the point. Kalau misalnya aku nggak punya keluarga, nggak ada tanggungan di belakangku, aku nggak dapat duit pun santai. Makanya gue bilang gue paham, gue paham. Nah makanya gue bilang kan gue kalau misalnya ini pun kayak soal brand kan gue udah sering banget cerita kan. Gue bilang dia selalu bilang brand mau bagi ini gimana. Gue bilang lu nggak bayar gue juga nggak apa-apa anjing. Ini sudah sangat cukup buat gue gitu platform ini. Karena kan gue nggak punya keluarga, ya kan? Nggak ada yang ditanggung, keluarga ada. Tapi Sorry nggak ada maksudnya ditanggung. yang gue tanggung itu istri anak lah. Tapi kalau misalnya kayak lu kan gue paham posisi lu segala macem. Jadi Ini salah satu buat aku overthinking pada saat invite Nico, invite Aloy, invite Brevi. Aku mikir, apa aku nggak impact ya? Kayak gitu, masih ada kayak gitu. Apa aku nggak impact sampai harus invite lagi. Walaupun ya memang idealisnya nakama 10 gitu kan. Ada kepikiran kayak gitu, dan ini akan semakin banyak, semakin gendut. Seperti yang kita bilang, jangan kayak tai mau nyari panggung sendiri. Jangan kayak tai mau nyari spotlight sendiri. Kita berangkat bareng, maju bareng. Betul. Itu kan yang omongan deal kita di awal. betul, Berangkat bareng, baju bareng. maju bareng, dan itu akan malah ngebuat aku overthinking, like balik lagi. Sebenarnya aku impact nggak di sini? Sebenarnya aku dibutuhin nggak di sini? Itu muter terus di otakku. Jadi kalau soal ya, misalnya kayak kontrak kan, Arab kontrak kan, sebagai kita kan kerja keras kan, maksudnya kerja jelas lebih tepatnya kan. Butuh kerja jelas. Ya, tapi kalau mau tanya ya sama seperti kita berempat udah kontrak, jadi kayak udah masih kayak gentleman agreement aja sih. Karena mungkin udah kenal satu sama lain ya. Ya. Jadi tapi kalau concern lo, overthinking lo ya sangat wajar, karena lo punya orang di belakang yang perlu lo kasih makan. Kalau mau jalan terus kan, ini setiap aku telepon Greta ya memang ya kehidupan jalan terus kan. Iya. Kehidupan jalan terus, dan ya minta transfer. Anjing, aku nggak dapat apa-apa nih. Biasanya aku live streaming sendiri kan dapat nih. Dan aku bisa memperkirakan, wah kalau misalnya kurang berarti jam live streamingku harus kutambah, atau aku harus ngapain. Di sini kan, sorry ya, kayak mungkin si Nico, si Aloy, si Brevi, mereka kan punya pendapatan lain. Mereka kerja gitu di luar. Sedangkan lu cut off sama sekali ya. Benar-benar cut off, nggak ada pemasukan. Aku nggak ngapa-ngapain di sini, benar-benar pure 100% di sini. Gue bisa relate kok, karena gue mungkin nggak bisa relate soal keluarga ya. Jadi fun fact, gue tuh lagi mau launching biliar Oke. sama Emon, White Mon, sama teman gue satu Anderson. Tadi mau ngajak Arab, tapi Arab belum tahu mau ikut atau enggak. Cuma gue ada ajakan. Singkat cerita, itu udah di planning berapa bulan lah. Oke. Sebelum maraton gue nggak ada duitnya. Oke. Sebelum Dan- maraton season 1. Ya, lu ya pokoknya harusnya kebayang lah. Gue kira-kira bisnis ini keluar berapa angkanya. Kebayang. Udah kebayang di otak 22 sekarang. meja gitu lah macem. Ya kan, gue juga nggak perlu kasih tahu persentase gue di sana berapa. Oke. 3 orang nih ya. 3 orang. Kebayang. Terus? Intinya ekspektasi gue soal pendapatan kan harusnya gede dari sini, Yes. ya kan? Karena gue mau bikin ini Ya. dan segala macam. Fun fact, gue baru sanggup bayar 60% Dari 30%, dari total yang harus gue investasikan. Oke, Baru 60%, 40% ya. Hmm. Kebayang kan kepala di berapa ya? Hmm. Kebayang di berapa segala macam. Maret akhir gue buka. Oke. Ya, jadi Tapi kok kebayang. masih nyari 40%-nya lagi kan? Nyari 40%. Gitu lah macem. Maret akhir gue harus buka. Jadi gue tahu tuh dikejar-kejar itu tuh, dikejar-kejar deadline itu segala macam gue tahu. Tapi ya kalau memang dapet yang nggak segede itu segala macam ya udah pasti putar otak terus gitu segala macam. Jadi aku bisa relate di bagian itunya.
Tapi yang mungkin yang gue nggak bisa relate adalah ketidakpastiannya kan. Iya. Ya kan, Karena kau macam. udah tahu angka pastinya nih, sedangkan aku tidak. Ya udah itu aja sih yang sebenarnya aku pengen curhatkan overthinkingku dan lain-lain. Bilang overthinking, mau juga kadang overthinking gitu loh. Hah? Gue kalau ngomong overthinking mah kadang overthinking gitu. Kita Lain? kan simpel tadi deh. Tak lucu kali ini, lucu kemangi. Gue kira orangnya nggak suka kemangi kan. Tak tuh. Karena dimakan sama dia. Enggak, gue nggak enak tau nggak apa. Pas dia ambil, gue harusnya dia tidak tersinggung ya. Soalnya dia ngambil, tak dia makan lagi kan. Oke, anjing, iya ya nggak enak juga ya. Sesimpel itu aja, overthinking pasti ada, cok. Pasti ada overthinking, wajar. Ya, karena memang yang kita streaming ini kan jokes tongkrongan. Jokes tongkrongan yang seharusnya nggak dikonsumsi publik. Iya. Artian kita nggak terlalu mikir gitu. Iya, kita nggak terlalu ngeset lucunya di mana, kita nggak terlalu ngeset skripnya bagaimana, apa yang harus kita lakukan berikutnya. Dan mereka kebanyakan ngambil dari satu klip aja, tapi nggak tahu fullnya. Banyak banget yang bilang Gary nggak suka sama aku. Aku selalu berpikir, ya kalian cuma ngambil dari satu klip itu yang dimana sebenarnya Gary itu harus aku bilang acting. Sometimes acting nggak seneng sama aku, waduh Pepe kayak gitu kan. Ya cuma buat bercandaan aja yang di mana kalian tuh langsung ambil itu mentah-mentah. Itu yang aku gemes dengan beberapa clipper dan makan banyak banget. Jokes tongkrongan tapi dianggap serius. Gini kan. Aku harus bilang setiap tongkrongan itu punya jokesnya masing-masing. Setiap tongkrongan itu punya guyonannya masing-masing dan aku yakin di setiap tongkrongan juga ada role-nya masing-masing. Ada yang sejak awal emang kayak Nico nih, walaupun nggak live streaming dia jadi keset karena subbingnya. Mau sejauh-jauh anjing. Ini kan kita sempat mati lama pas listrik ya. Di belakang juga kita cengin Aloy sama. Tetep cengin Aloy di grup chat juga cengin Aloy. Siap star. Kayak gitu masih. anjing. Tapi bagi mereka Itu kayak itu makan ini- mentah-mentah. Mereka tuh aduh ya, kalimat apa kata yang tepat apa ya? Apa ya? Kita kayak mereka tuh menuntut kita tuh kayak perfect tuh loh. Yes. Gitu loh, perfect. Jadi kayak yang menurut kayak harus perfect banget gitu. Kayak stop lalu bully-bully TP segala macem. Sesimpel ini. Kalau TP tersinggung, dia bakal chat gua. Pasti chat, pasti bilang. Aku yakin. Kalau misalnya dia, kalau udah ngomong agama, udah ngejek agamaku, itu udah beda cerita. Udah ngejek rasku, udah ngejek keluargaku, itu udah beda cerita. Dan itu aku udah ngomong di awal, atau udah maksa aku untuk minum. Ya. Nggak asik loh. Aku akan mundur. Karena aku punya prinsip gitu loh. Dan itu udah kita obrolin di awal. Dan ataupun ada yang di luar itu dan aku nggak terima, pasti ngomong. Iya. Pasti itu. Ya mau karena gini guys, karena walaupun kita kenal sudah cukup lama, yang namanya tinggal bareng pasti ada masalah. Pasti. Kebetulan karena ini tongkrongan agak gila, masalah toleransinya agak tinggi. Toleransinya tinggi. Gitu loh. Jadi kayak simple deh. Tadi Aloy tumpahin asbak. Kok tongkrongan biasa bisa marah? Ya nggak? Oke. Kamu udah dirapin loh. Tapi kan kita santai, Loy, parah lu Loy. Tadi gitu-gituin. Gitu-gitu doang. Morning Moski lagi di ini ya, Bengkulu ya. Moski aku lihat story kau. Aku paham yang nge-hit siapa, paham di lingkungan apa yang nyuruh aku pulang, dan aku jujur paham. Karena aku nyoba ngadepin mereka. Endingnya yang mereka yang ngeblok pada saat aku nanggepin. Jadi Tapi lu lucu banget, ngentot lu tanggepin anjing. Gue mulai tanggepin lagi. Yang komen L attitude. Maaf ya. Maaf ya. Kelar, malah mereka yang marah gitu. Kalau disangkepin malah mereka marah karena yang mereka berikan itu bukan karena saran atau kritik, yang mereka berikan cuma hinaan. Haters itu kayak gitu, itu bedanya ya. Kalau misalnya orang yang benar-benar sayang sama kita, yang mereka berikan adalah saran. Kayak misalnya Teresan bilang saran kalau soal gestur itu saran. Saran aja saran. Lu mau denger mau nggak apa-apa. Ya, nggak. Tapi lu cabut aja deh, nggak asik, nggak kayak gitu. Itu udah hate. Udah benci, emang udah dari dasar hatinya udah benci.
Dan udah bingung kalau ngelawan orang benci gimana, ya udah iyain aja, simple. Sama intinya mah ya, apapun yang kita pertunjukkan di sini, nggak deh, jangan itu deh, gini deh, ideologi gue orang, lu mau ngambil bebas, tapi gue nggak maksain, tapi jangan paksain ideologi lu orang juga. Udah, Itu suka aku. sesimpel itu aja. Misalnya kita mungkin nih nanti kita ada sebuah topik, terus mau debat sehat, ayo. Tapi kalau udah ngomong enggak lu salah, udah nggak usah berdebat deh. Mau gimana pun ya udah lu yang menang deh. Karena mau sepanjang apapun kita debat, kalau lu nggak mau dengerin orang lain, lu nggak punya kemampuan berdebat sama orang lain, cok. Pertanyaanku ke Brian tadi malam sama ke dokter Fanny. Bro, Brian-nya lu santai. Brian-nya tuh santai semua. Semuanya santai di sini soal. Lu Itu yang gue balik dulu cepat. Dulu yang klip. Jadi admin We Are Acclaim ngeklip lu yang emang lu serius itu. Gue yang kemangi. Ini kalau TP nih, wah udah habis nih. Segala macam. Ngepost di TikTok gue, segala macam. Pokoknya warga IG sama TikTok beda. TikTok. Betul. Di TikTok. Attitude sih, bukannya minta maaf malah ketawa-tawa segala macam. Jadi pertama tergantung platformnya ya. Tergantung platform. Oke. Tergantung platform segala macam. Yang Beda kedua, orang beda. kita dia ngomong rich ini segala macam, ya. Kalau brainnya terganggu, ekspresi pasti berubah, cok. Yes. Dan nggak suka, udah pasti nggak suka, nggak akan, ya beda. Orang gue tadi emang mungkin karena terlalu asik ya. Maksudnya kayak gue nggak nyangka Brian tuh orangnya secil itu. Maksudnya gue kira dia kalem gitu. Ternyata bisa kayak bercandain Bali. Itu yang kaget. Itu gue kaget. Karena kan gue emang gak kenal orangnya kan. Sama. Gue kebawa lah. Makanya gue gitu kan. Nyembangin kan. Nggak, gue kebawa. Makanya El Kemangi itu. Iya. Ada di sekarang. Kalau sekarang ya udah biasa aja lah. Tadi tuh kayak anjing. Fucked up nih gue nih. Orangnya tersinggung ya. Sampai tadi gue nanya, Roy, Brian happy nggak ya? Dia bilang, dia ngomong sama Arab sama gue, Jod, Arab, Brian tuh happy banget. Gitu, Brian happy banget karena dia udah selepas itu. Dia sampai ngomong, lu pernah nggak liat dia kalau lagi podcast gitu segala macam dia ini. Selepas ya, ini. Karena mungkin kayak kerasa kayak nongkrong terus kita ada main game juga kan segala macam. Cuma ngeliat di satu sisi kayak aku sempat tanya ke Bimo kan, sampai Bimo ngerespon. Ini siapa sih dari tadi nggak ada di sini? Kau ingat nggak bagian itu? Ingat. Itu banyak banget klipnya. Dan ini kalau Bimo beneran nggak suka ya, dia nggak mungkin follow aku. Betul. As simple as that. Kalian cuma ngeliat dari satu sisi, terus kalian makan mentah-mentah dan itu jadi bahan kebencian. Itu lucu menurutku. Bimonya nyantai, Brian-nya nyantai, Dr. Fanny-nya nyantai. Aku lupa di bercandaan apa ya soal Dr. Fanny ya. Saya bercandaan-bercandaan gitu yang menurutku nggak akan dikeluarkan oleh Jerison, nggak akan dikeluarkan oleh Arab. Ya bercandaan-bercandaan yang memang aku nggak kepikiran, yang memang kekeluarkan. Ya bercandaan ala aku aja. Nggak, sesimpel ini, sesimpel lu grow up kayak gimana sih? Ya kan? Lu sesimpel lu growing up di lingkungan yang seperti apa? Balik lagi ke Kemangi nih. Responnya ada dua. Nggak suka sama attitude gua. Ngakak. Lucu banget tuh. Iya. Ya kan? Apakah dua-duanya salah? Tidak. Apakah dua-duanya benar? Nggak juga. Ya kan? Yang satu attitude-nya menurut gua ini nggak sopan sih mas, makanan dibicarain kayak gitu. Setuju. Apakah lu bisa saling bilang ini ngakak banget karena memang di tongkrongan dia juga seperti itu? Bisa ya kan? aja lah. Bisa jadi kan segala macam. Jadi responnya ada dua nih. Ya kan segala macam. Kalau gue dengerin salah satu, ya kan? Kalau gue dengerin salah satu, ada satu yang nggak relate. Misal gue dengerin, oke, itu misalnya itu nggak terjadi segala macam, nggak ada yang ngakak. Iya, setuju. Gitu. Tapi kayak gue nggak mau ngelakuin lagi. Kalau tamu kayaknya nggak deh. Tadi over sih. Too much. Untung Brian orangnya. Iya. Dia kan harus lihat juga tamunya siapa. Iya. Kan? Kau melakukan hal itu karena ya nggak mungkin gue ngelakuin itu sama Dokter Boyke dong. Nggak mungkin. Ada batasannya. Kita nggak segoblok itu. Kita nggak setolong itu. Dokter Kemangi gini, Dokter Kemangi lagi Dokter Boyke gue begini lagi. Begini doang aja. Begini doang gue. Ada lah, gue lupa nih.
Anjing, ini kebiasaan buruk gue lagi. Orang ada yang nge-clip gue ya. Mau terbaik gue dengernya serius ya, tapi kaki gue begini. Terus, jadi alam bawah sadar nih, gue bilang, kaki jod. Sampai kemarin terjadi lagi, Pe. Off cam. Gue meeting sama timnya STY. Kakimu naik. Karena gue fokus banget. Orang kaki duduk kan, kursi merah tau kan, gue begini. Terus gue liat panda liat kaki gue. Ya itu mungkin sama kayak aku ke kru ya. Iya, makanya gue karena bilang, kebiasaan. Iya, alam bawah sadar juga. Alam bawah Makanya gue sadar, bilang kebiasaan. kalau bisa lebih sopan ya, kenapa tidak? Tapi kalau emang udah kebiasaan, makanya gue bilang lu mau denger atau enggak? Iya. Nggak apa-apa. Akan ku inget, tapi ya mungkin sometimes masih kebablasan. It's okay. Dan aku akan mengingat omonganmu gitu. Oh iya ya. It's okay. Kalau kau nggak ngomong mungkin aku nggak sadar. Tapi viewer enggak, karena tekan banyak yang anggap serius dan tersinggung. Itu uniknya, itu dia poinnya. Ini ibaratkan kalau semua jokes harus dijelasin, harus serunya di mana? betul. Kan? Misalnya kayak jokes apa komika ngejokes terus jelasin masuk jokes ini aduh kayaknya nggak banget deh. Jokes itu kan bisa lucunya berbeda ke setiap orang. Karena kan interpretasinya beda-beda. Yes. Kayak contoh yang Arab ketawa banget soal yang kayak selama gitu kan, yang briefing ngomong dia ngakak banget. Buat lu belum tentu itu nggak terlalu lucu. Enggak. Apa sih gitu kan? Gimana? Ya aku diem. Gitu. Jadi menurut gua nggak perlu dijelasin. Aku nggak nge-hate juga gitu. Gini, kau jangan bawa nama viewer deh. Kau ngomong kita kan tadi kan, kita para viewer. Nggak semua viewer kayak gitu juga gitu. Nggak semua viewer marah dengan yang dilakukan Jet. Nggak semua viewer nggak suka dengan apa yang kupertanyakan tadi. Nggak semua kayak gitu karena sorry. Pikiranku kenapa aku menanyakan tadi ini sebenarnya nggak perlu kujelasin, tapi untuk satu kasus ini aja aku jelasin deh sebagai bahan aja ya, sebagai cara kalian berpikir ya. Dari tadi yang tanyanya serius semua tentang karir lah, tentang apa. Aku pengen nanya satu yang bener-bener patah yang nggak mungkin, yang pasti nggak mungkin pernah ditanyakan sama Brian, tapi masih aman. Sebenarnya aku bisa aja nanya di sana expensesnya berapa ya. Menurutku hal-hal standar yang akan ditanyakan ke orang gitu. Yang ada di otakku, aku akan menanyakan hal apa yang nggak pernah ditanyakan ke orang supaya jadi pembeda. Sesimpel itu. Jujur ya bro, aku harus bilang ini, aku nggak goblok. Aku punya otak, aku bisa mikir. Nggak mungkin aku melakukan sesuatu itu tanpa langsung keluar dari mulutku. Ceplas-ceplosku itu pun ceplas-ceplos mikir. Kayak tadi aku ngomong ke si Ipul. Ipul kaya banget, aku tahu. Ipul nomor 3, aku tahu. Makanya pada saat Ipul mau makan, udah Pul, kau nggak usah bingung duit. Biar aku yang beliin. Santai aja kau sama duit tentang aku. Ya memang itu ininya. Memang itu jokesnya. Karena itu nggak pernah diucapkan sama orang ke Ipul. Kalian makan mentah-mentah. Kalau kau bilang aku star syndrome, di mana sih yang aku star syndrome? Konsep star syndrome itu dari mana gitu? Star syndrome ya? Star syndrome itu dari mana? Di titik apa kalian bisa, wah ini orang star syndrome? Kalian tahu star syndrome itu apa nggak? Thank you, Graiso, thank you Moski.